Cerita akan dimulai dengan diperkenalkannya sebuah grup K-pop bernama Eclipse. Grup ini beranggota 4 pemuda yaitu Hyunsu sebagai drummer, In Hyuk sebagai gitaris, Dongsu sebagai basis dan sang vokalis sekaligus pemeran utama di drama ini yaitu Ryu Sonje. Saat itu grup Eclipse yang baru debut akan melakukan sesi wawancara sekaligus mempromosikan grup mereka dengan salah satu stasiun radio. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita yang terbaring lemas tak berdaya dan wanita ini bernama Imsol. Dirinya mengalami kecelakaan yang membuat Imsol lumpuh hingga tak bisa jalan lagi, sehingga membuat Imsol menjadi tidak semangat untuk menjalani hidup. Kembali ke grup Eclipse yang sedang melakukan wawancara, mereka kini diminta oleh penyiar untuk menelepon random kepada pendengar radio yang nantinya akan diberikan hadiah. Sonje si vokalis diberi kesempatan untuk menelpon dan yang ditelepon Sonje ialah Imsol, yang sedang terbaring lemas di rumah sakit. Ketika Imsol mengangkat telepon, Sonje langsung menanyakan apakah Imsol tahu tentang grup Eclipse. Namun Imsol menjawab jika dirinya tidak tahu grup itu sehingga membuat Sonje dan teman-temannya cukup heran, dikarenakan Eclipse adalah grup yang terkenal walaupun baru debut selama 2 bulan. Tetapi Imsol tidak peduli, hingga ketika Sonje akan memberikan hadiah sepatu kepada Imsol karena telah menjadi salah satu pendengar yang beruntung. Tiba-tiba Imsol langsung marah dan mengatakan jika dirinya tidak mau hadiah apapun dan merasa jika dirinya adalah orang paling tidak beruntung di dunia sebab mengalami lumpuh total. Mendengar itu Sonje pun memberikan nasihat kepada Imsol, dengan berkata untuk tetap semangat menjalani hidup dan tidak putus asa. Karena orang-orang terdekat Imsol akan bahagia jika Imsol tetap bersemangat untuk hidup. Hal itu tentu saja membuat Imsol yang awalnya emosi serta depresi karena nasib buruk yang ia alami menjadi menangis terharu di pelukan ibunya. Semenjak mendengar perkataan Sonje, Imsol pun langsung mengidolakan Ryu Sonje. Hal itu terlihat dengan begitu banyak sekali foto dan aksesoris Sonje di kamarnya, serta Imsol seakan memiliki semangat untuk kembali menjalani hidup, walaupun kini dirinya tidak bisa berjalan dan hanya menggunakan kursi roda. Di pagi yang cerah itu Imsol bersiap untuk datang ke konser grup Eclipse. Imsol pergi bersama teman SMA-nya dulu yang bernama Hyunju. Di sana Hyunju memberikan sebuah hadiah kepada Imsol berupa album foto Sonje saat SMA. Ternyata Sonje bersekolah di seberang sekolahnya Imsol, walaupun mereka berbeda sekolah namun Imsol tetap bahagia karena dahulu ia pernah berdekatan dengan idolanya. Sesampainya di tempat konser, Imsol begitu terlihat sangat antusias menunggu Sonje dan grup Eclipse-nya perform. Namun tak lama Imsol mendapatkan panggilan interview kerja dari salah satu perusahaan. Merasa masih ada waktu Imsol pun datang ke sana karena pekerjaan itu sangatlah penting baginya. Ketika datang ke kantor itu Imsol tidak diterima oleh perusahaan, karena kondisi Imsol yang lumpuh, membuat Imsol merasa kecewa, tetapi Imsol berusaha tegar karena yakin di luar sana masih banyak pekerjaan yang lebih layak baginya, serta kini Imsol dengan penuh semangat kembali ke tempat konser untuk menyaksikan Sonje sang idolanya. Namun ternyata konser Sonje sudah berlangsung, Imsol pun tergesa-gesa mencoba masuk ke dalam stadion tempat Sonje sedang bernyanyi. Namun sialnya ketika Imsol diminta menunjukkan tiket konser oleh panitia, sayangnya tiket milik Imsol terjatuh saat naik bis yang membuat Imsol tak bisa masuk ke dalam stadion. Namun lagi-lagi Imsol yang kini tidak mudah putus asa dan penuh semangat, ia pun memutuskan menikmati konser dengan mendengarkan suara merdu Sonje dari luar stadion. Sedangkan di dalam stadion diperlihatkan begitu banyaknya penonton yang histeris menyaksikan suara merdu Sonje, ditambah dengan wajah tampannya yang membuat Sonje menjadi idola bagi banyak wanita termasuk juga Imsol. Tetapi di balik kesuksesan Sonje dan grup Eclipse-nya, Sonje dengan teman-temannya sedang tidak akur, bahkan Sonje mengatakan jika dirinya akan berhenti sebagai vokalis grup Eclipse. Sementara Imsol yang akan pulang setelah menonton konser terus mengalami kesialan, ketika kursi roda miliknya kehabisan baterai, yang membuat Imsol tidak bisa pergi dan hanya terdiam kedinginan, berharap ada seseorang yang datang membantunya. Tak lama kemudian seseorang datang membantu Imsol dan ternyata adalah Sonje, idolanya dengan romantis memayungi Imsol dan memberikan sebuah saput tangan, membuat Imsol meneteskan air mata bahagia karena dirinya bertemu secara langsung dengan Sonje. Imsol sangat berterima kasih kepada Sonje karena telah hadir di dunia ini, serta membuatnya semangat menjalani hidup. Mendengar itu Sonje sangat terharu namun tak lama Hyunju datang untuk menjemput Imsol. Sonje lalu memberikan payung miliknya, Imsol juga memberikan permen kepada Sonje sebagai ucapan terima kasih. Saat di rumah Imsol terlihat masih sangat bahagia karena bisa bertemu secara langsung dengan Sonje.
dan menyimpan dengan baik semua hadiah pemberian dari idolanya, khususnya sebuah jam tangan hitam. Hingga saat tengah malam Imsol terbangun dan terkejut ketika melihat berita jika Sonje idolanya telah bunuh diri. Imsol pun segera bergegas mendatangi rumah sakit tempat Sonje dirawat. Namun saat di perjalanan jam pemberian Sonje terjatuh ke sungai, Imsol pun berusaha mengambilnya dengan merangkak, tetapi kabar bunuh diri dari Sonje semakin tersebar cepat membuat Imsol semakin tak kuasa menahan rasa sedih. Hingga sebuah kejadian aneh tak terduga terjadi. Tiba-tiba jam tangan milik Imsol membawanya kembali ke masa lalu saat dirinya masih SMA, membuat Imsol pun merasa keheranan dan kaget dengan kejadian itu, bahkan dirinya mengira jika kejadian ini adalah mimpi. Imsol yang ingat jika saat SMA sekolahnya berdekatan dengan Sonje, ia pun segera berlari mendatangi Sonje, yang pada masa ini merupakan seorang atlet renang terbaik di SMA itu dan sedang melakukan perlombaan renang. Dengan penuh rasa cemas dan khawatir Imsol langsung memeluk Sonje, yang membuat Sonje terkejut dan pihak keamanan pun langsung menyeret mengeluarkan Imsol. Saat ini Imsol masih belum sadar jika dirinya sudah pergi ke masa lalu. Imsol masih mengira jika dirinya akan segera pergi ke alam baka, karena sepengetahuannya orang yang telah meninggal akan mengalami hal-hal yang indah terlebih dahulu sebelum pergi ke surga. Bahkan saat Sonje datang untuk mengembalikan jam tangan milik Imsol, ia langsung memeluk Sonje dan mengajak Sonje untuk hidup bersama. Namun tak lama kemudian ibu Imsol menelepon dan menyuruh Imsol untuk segera pulang, dan dari sanalah Imsol sadar jika dunia yang ia tempati sekarang bukanlah mimpi, melainkan dirinya telah pergi ke masa lalu. Imsol sangat senang ketika melihat ibunya yang masih muda serta neneknya belum pikun dan masih ingat kepadanya. Serta kebahagiaan yang paling besar yang ia rasakan adalah kedua kakinya kembali bisa berfungsi dengan normal. Keesokan harinya Imsol dengan penuh kebahagiaan bergegas berangkat ke sekolah untuk menemui Sonje. Ketika mereka bertemu Imsol masih merasa sedih dengan nasib buruk yang akan dialami oleh Sonje di masa depan. Setelah itu mereka akhirnya berkenalan. Di sana Sonje menanyakan mengapa Imsol selalu bersedih saat melihat dirinya. Sonje juga bertanya mengapa Imsol bisa tahu jika dirinya adalah seorang atlet renang. Imsol pun berkata jika alasan dirinya selalu menangis saat melihat Sonje karena Sonje mengingatkan dirinya kepada sesuatu yang sangat ia sayangi, serta Imsol mengaku jika dirinya adalah penggemar berat Sonje sebagai atlet renang. Mendengar itu Sonje yang di masa ini masih remaja merasa kurang percaya dengan perkataan Imsol. Sonje lalu menyerahkan jam tangan milik Imsol yang sempat Imsol berikan padanya. Melihat itu Imsol pun merasa malu karena teringat sebelumnya sudah memeluk Sonje sehingga Imsol pun langsung pergi. Sesampai di kelas Imsol seakan sedang merasakan reuni, karena bisa kembali bertemu dengan teman-teman sekelasnya termasuk Hyunju yang masih gendut. Lalu saat jam kelas berlangsung Imsol yang masih penasaran apakah jam tangan yang ia miliki bisa membawanya kembali ke masa depan. Imsol lalu mencoba menekan tombol pada jam itu namun tidak terjadi apapun. Setelah itu Imsol kembali melihat Sonje yang sedang latihan. Di saat bersamaan perhatian Imsol teralihkan ketika melihat asap rokok dari belakang kelas. Imsol terlihat kaget ketika para siswa berandal mencoba mengeroyok siswa yang bernama Kim Taesung. Imsol mencoba melerai perkelahian itu, tapi tidak lama kemudian gerombolan siswa berandal yang lain datang hingga Taesung pun segera membawa Imsol kabur. Di masa ini Taesung merupakan siswa berandal karena suka merokok dan sering bolos sekolah, serta Taesung ternyata menyukai Imsol. Keesokan harinya Imsol yang baru tiba di sekolah melihat sebuah pamflet turnamen kejuaraan renang yang akan diikuti oleh Sonje. Imsol langsung teringat jika turnamen itu yang akan menjadi akhir karir Sonje sebagai atlet renang, sebab Sonje akan mengalami cedera parah. Imsol berusaha mencoba mengingatkan Sonje untuk tidak mengikuti turnamen renang itu, namun anehnya ketika Imsol mencoba memberitahu kejadian di masa depan kepada Sonje, tiba-tiba waktu berhenti dan Sonje tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Imsol mengenai kejadian di masa depan. Bahkan Imsol juga mencoba menulis kejadian di masa depan tetapi tulisan itu memudar dengan sendirinya, membuat Imsol semakin khawatir kepada Sonje. Imsol terus mencoba meyakinkan Sonje untuk tidak berlebihan dalam latihan, bahkan meminta Sonje untuk lebih baik mundur dari turnamen, tetapi Sonje yang sangat mencintai hobinya sebagai atlet renang tak ingin menuruti saran dari Imsol. Tak menyerah dengan itu, malam harinya Imsol kembali berusaha meyakinkan Sonje dengan menyamar sebagai seorang nenek-nenek cenayang dan menakut-nakuti Sonje untuk tidak mengikuti turnamen renang. Sebab di pundak Sonje terdapat seonggok hantu air yang dapat membuat bahu Sonje sakit, tetapi Sonje seolah tak percaya dengan perkataan Imsol dan langsung pergi dari sana.
Im-sol yang masih kebingungan bagaimana cara meyakinkan Sonje, secara tak sengaja ia pun bertemu dengan Taesung yang terlihat sedikit bonyok karena terlibat perkelahian. Im-sol pun segera mengobati Taesung dan mengingatkan Taesung untuk jangan sering berkelahi. Melihat perhatian yang diberikan oleh Im-sol, Taesung semakin menyukai Im-sol, bahkan Taesung terus mengikuti Im-sol sampai depan rumah. Namun tak disangka Sonje juga sudah berada di sana dan menyadari jika ia sudah dibohongi oleh Im-sol yang menyamar menjadi seorang cenayang, dan beranggapan jika Im-sol sedang mengejek sakit bahu yang dideritanya. Tetapi Im-sol tidak bermaksud mengejek Sonje dan hanya ingin mengingatkannya saja. Namun Sonje yang terlanjur kecewa langsung masuk ke rumahnya. Saat di rumah Sonje yang tak bisa tidur karena terus teringat dengan perkataan Im-sol tentang bahunya, ia pun memutuskan untuk latihan di malam itu juga. Tetapi rupanya atlet saingan Sonje yang bernama Hyunggu diam-diam mengikuti Sonje, dan mencoba menjahili Sonje dengan mengambil celana dalam Sonje. Tetapi hal itu bisa dicegah karena ternyata Im-sol juga diam-diam mengikuti Sonje. Im-sol berusaha merebut kembali celana dalam Sonje dari Hyunggu, tetapi karena Sonje keburu datang membuat Im-sol harus bersembunyi, dan pada akhirnya Im-sol ketahuan oleh Sonje sehingga membuat keduanya terlibat kejar-kejaran dan berakhir tercebur di dalam kolam. Sonje yang mengetahui jika Im-sol menguntitnya, ia pun memarahi Im-sol dan menanyakan apa alasan Im-sol terus menguntitnya. Im-sol yang sebenarnya khawatir sangat ingin memberitahu kejadian buruk di masa depan yang akan menimpa Sonje. Tetapi lagi-lagi ketika Im-sol mengingatkan mengenai kejadian di masa depan waktu tiba-tiba berhenti, sehingga Im-sol hanya beralasan jika dirinya hanya ingin melindungi Sonje. Mendengar itu Sonje yang sudah muak langsung pergi meninggalkan Im-sol, sebab Im-sol dianggap selalu melakukan hal-hal yang tak normal kepadanya. Im-sol semakin galau, sedih, khawatir serta bingung bagaimana caranya menyelamatkan Sonje dari kejadian buruk yang akan menimpanya. Di saat kebingungan itu Im-sol seakan kehilangan arah dan malah berjalan ke tengah jalan, dan ketika sebuah mobil akan menabraknya beruntung Sonje datang menyelamatkan Im-sol. Karena sebelumnya Sonje ditelepon oleh temannya yang memberitahu jika orang yang mencoba mengambil celana dalamnya bukanlah Im-sol melainkan atlet saingannya yaitu Hyunggu. Sonje sangat khawatir kepada Im-sol karena selama ini Sonje yang terlihat seperti cuek kepada wanita, ternyata dirinya sangat mencintai Im-sol. Hal itu terjadi saat Sonje pertama kali bertemu dengan Im-sol. Sonje langsung jatuh cinta dengan kecantikan serta sifat baik hati dari Im-sol. Singkat cerita Sonje pun meminta maaf atas kesalahpahaman mengenai celana renangnya, dan kini Sonje mengatakan jika ia akan mengikuti turnamen renang serta akan memenangkan turnamen tersebut, dan meminta Im-sol untuk tidak khawatir kepadanya. Setelah berpamitan dengan Im-sol, terlihat tingkah Sonje yang sangat naksir kepada Im-sol. Kelakuan itu disaksikan langsung oleh temannya yaitu In Hyok. In Hyok yang tahu jika Sonje belum pernah menyatakan cinta kepada Im-sol, ia pun menyarankan Sonje untuk segera menyatakan cinta kepada Im-sol. Dengan penuh percaya diri Sonje berjanji akan melakukannya ketika berhasil memenangkan turnamen renang, namun In Hyok kembali memberikan saran kepada Sonje, yaitu untuk nyatakan perasaan Sonje di momen yang tepat. Keesokan harinya turnamen renang tingkat SMA pun dimulai. Sonje sangat bersemangat ketika pertandingannya disaksikan langsung oleh Im-sol, dan ketika pertandingan berlangsung Im-sol dengan penuh kekhawatiran terus berharap supaya keajaiban terjadi. Agar Sonje tidak mengalami cedera, ternyata yang diharapkan Im-sol benar-benar terjadi. Sonje berhasil memenangkan pertandingan itu tanpa mengalami cedera, membuat Im-sol sangat lega sekaligus bahagia. Keesokan harinya Sonje pun mengajak Im-sol jalan-jalan sekaligus akan menyatakan perasaannya, tetapi karena grogi, saat Sonje sedang berfoto bersama Im-sol dan dirasa momen itu adalah momen yang sangat tepat, Sonje pun mencoba menyatakan perasaannya. Namun karena terlalu lama momen itu terganggu oleh foto mereka yang sudah jadi, membuat Sonje merasa sedikit kecewa. Ketika mereka pulang, Sonje merasa momen ini adalah momen yang tepat, ia pun kembali mencoba menyatakan perasaannya kepada Im-sol, dengan berkata ia tidak mau jika Im-sol hanya menjadi penggemarnya saja. Mendengar itu justru Im-sol mengira jika Sonje akan menjauh darinya, sehingga Im-sol langsung memotong pembicaraan dengan berkata jika dirinya hanya akan menjadi temannya saja, dan lagi-lagi momen yang sudah pas itu harus kembali gagal. In Hyok yang sudah mendukung Sonje pun merasa kecewa karena Sonje tidak to the point dalam menyatakan perasaan, tetapi walaupun begitu Sonje masih terlihat sangat senang dengan momen indah bersama Im-sol tadi. Keesokan harinya Sonje yang kembali latihan renang untuk mengikuti turnamen tingkat nasional, tanpa diduga cedera bahunya kembali kumat. Setelah diperiksa oleh dokter ternyata cedera yang dialami oleh Sonje harus dioperasi, yang akan memberikan efek samping dan membuat Sonje harus berhenti menjadi seorang atlet renang.
Mendengar itu Sonje sangat bersedih dengan keadaan yang ia alami, dan mimpinya sebagai atlet renang harus ia kubur dalam-dalam. Bahkan Sonje merasa tidak enak kepada ayahnya yang bernama Gundok, yang sudah persiapan untuk merayakan kemenangan Sonje. Di saat itu Sonje langsung mengatakan kepada ayahnya jika ingin berhenti menjadi seorang atlet renang tanpa memberitahukan alasan yang sebenarnya. Gundok sangat marah dengan keputusan putranya, sebab ia sudah mendaftarkan Sonje untuk mengikuti latihan khusus di luar negeri. Ketika Sonje tetap tidak mau memberitahu alasan sebenarnya mengapa ia ingin berhenti menjadi atlet renang, ayahnya pun mengusir Sonje untuk tidak pulang ke rumah sebelum keputusannya dirubah. Sementara Imsol yang diberitahu teman Sonje jika Sonje mengalami cedera yang membuatnya harus berhenti menjadi atlet renang, Imsol pun merasa jika usahanya untuk menyelamatkan Sonje dari kejadian buruk di masa depan tidak bisa ia rubah. Keesokan harinya ketika Imsol menanyakan keberadaan Sonje kepada In Hyuk, tiba-tiba sebuah bola mengenainya hingga membuat Imsol mimisan. Imsol ingat jika kejadian itu sama persis dengan apa yang ia alami di masa lalu. Imsol pun seketika teringat jika akan terjadi insiden kebakaran di rumahnya. Imsol segera menelepon ibu dan saudaranya tetapi panggilan Imsol tidak diangkat. Merasa tidak ada waktu lagi Imsol pun meminta bantuan Taesung untuk segera mengantarkannya pulang. Dan benar saja saudara Imsol yang bernama Lim Gem malah bertengkar dengan Hyunju tanpa mempedulikan rumahnya mengalami kebakaran. Tak lama kemudian Imsol dan Taesung datang dan mereka berdua akhirnya berhasil memadamkan kebakaran tersebut. Hal itu membuat Imsol akhirnya sadar jika sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan bisa ia rubah. Sementara Gundok yang baru tahu jika putranya mengalami cedera, ia pun merasa sangat sedih dengan nasib yang dialami putranya. Gundok langsung menemui Sonje dan meminta maaf karena telah mengusirnya. Ayah Sonje sudah tidak akan memaksa putranya menjadi seorang atlet renang lagi. Mendengar itu Sonje pun merasa sedih karena impian yang selama ini disupport oleh ayahnya harus ia kubur dalam-dalam. 나만 나쁜 애비 만들어? 무슨 솜사탕인 줄. 하냐, 혼내기를 하냐? 응? 월요일에 병원 예약해뒀으니까. 죄송해요. Keesokan harinya Imsol memberikan makanan untuk Sonje dengan menitipkannya kepada Gundok. Merasa Imsol sangat perhatian kepada putranya, Gundok pun memberikan sebuah sirup kepada Imsol sebagai bentuk terima kasih. Imsol sangat menikmati sirup tersebut sampai menghabiskannya. Tanpa Imsol sadari ternyata sirup itu mengandung alkohol yang membuatnya mabuk. Dan saat kondisi mabuk itu Imsol langsung menemui Sonje yang berada di kolam renang. Di sana Sonje begitu heran dan kaget dengan kondisi Imsol yang mabuk. Namun Imsol dengan kondisi seperti itu justru bisa membuat suasana menjadi cair, sehingga Sonje pun langsung menyatakan perasaannya kepada Imsol, dan akhirnya mereka pun berciuman. Keesokan harinya Sonje yang merasa cintanya telah diterima, ia pun dengan penuh semangat menghampiri Imsol. Tetapi Sonje langsung emosi ketika Taesung menyatakan cinta kepada Imsol di hadapannya. Namun kejadian aneh kembali terjadi ketika Imsol yang berniat menolak cinta Taesung. Tiba-tiba dirinya justru kembali ke masa depan dan saat terbangun Imsol sudah berada di rumah sakit yang sama dengan almarhum Sonje. Imsol pun segera mengecek keadaan di sana. Terlihat ayah Sonje sangat terpukul dengan kepergian putranya. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang untuk meminta keterangan kepada Imsol, sambil memperlihatkan foto Sonje dan dirinya saat berfoto bersama di masa lalu. Melihat itu Imsol pun kaget dan akhirnya sadar, jika ternyata ketika dirinya pergi ke masa lalu dan mencoba merubah nasib buruk yang menimpa Sonje, ternyata secara perlahan ia berhasil merubah masa depan. Lalu Imsol pun berusaha kembali ke sungai dan menekan tombol di jam tangannya untuk kembali ke masa lalu, tetapi kali ini Imsol tidak bisa melakukannya. Di saat galau Imsol melihat berita mengenai alasan Sonje bunuh diri dikarenakan mengalami depresi berat, hal itu semakin membuat Imsol merasa sedih. Tak lama kemudian di saat tepat jam 12 malam tiba-tiba jam tangan Imsol bersinar kembali. Imsol menduga jika pada waktu itulah dirinya dapat kembali ke masa lalu, dan benar saja saat Imsol menekan tombol di jam tangannya, ia pun dapat kembali ke masa lalu. Saat Imsol sadar terlihat ia sedang didoakan karena ibu Imsol yang bernama Boksun, memberitahu putrinya jika Imsol selalu merasa hilang ingatan dan seperti kerasukan setan. Di saat bersamaan Imsol melihat Sonje dan menghampirinya, tetapi anehnya Sonje tiba-tiba menjadi cuek kepada Imsol, membuat Imsol berpikir keras dengan semua yang terjadi. Imsol yang kini sudah kembali ke masa lalu akhirnya sadar jika hal ini merupakan sebuah kesempatan untuk bisa merubah nasib Sonje secara signifikan di masa depan. Imsol pun berusaha memberikan perhatian kepada Sonje dengan memberikan beberapa buku psikologi agar Sonje tidak mengalami depresi. Namun Sonje masih terlihat cuek kepada Imsol dan langsung pergi begitu saja.
Im Sol yang mencoba menyusulnya malah terjatuh. Tak lama Taesung pun datang menolong dan memanggil Im Sol dengan panggilan sayang. Mendengar itu Im Sol langsung kaget dan menanyakan mengapa Taesung memanggilnya sayang. Taesung lalu menjelaskan jika Im Sol sangat mencintainya ketika Taesung menyatakan cinta, dan hal itulah penyebab mengapa Sonjae bersikap cuek kepadanya. Im Sol akhirnya menyadari jika saat dirinya kembali ke masa depan maka kepribadian Im Sol di masa lalu akan berubah. Setelah itu Im Sol kembali mencari Sonjae, namun ia dicegat oleh wanita yang bernama Gahyun. Gahyun langsung menjambat Im Sol karena Im Sol berani mempacari Taesung, pria yang sangat Gahyun sukai. Mendengar itu Im Sol pun memberitahu Gahyun jika dirinya akan segera memutuskan Taesung, namun karena Gahyun tidak mempercayai perkataan Im Sol, Gahyun pun semakin marah dan Im Sol mencoba melawan hingga pertengkaran pun terjadi. Tak lama kemudian seorang guru bernama Kim datang melerai mereka. Melihat Pak Kim, Im Sol lalu teringat jika Pak Kim merupakan kepala agensi dari Sonjae dan band Eclipse. Im Sol lalu melihat Pak Kim memberikan kartu agensi miliknya kepada Sonjae. Hingga saat pulang Im Sol berusaha mengambil kartu itu dengan masuk ke kamar Sonjae secara diam-diam tanpa sepengetahuan ayah Sonjae. Im Sol akhirnya berhasil menemukan kartu agensi itu dan merobeknya agar Sonjae tidak mengikuti audisi. Namun tak lama kemudian ayah Sonjae datang membuat Im Sol panik yang membuatnya bersembunyi sampai malam hari. Sementara Sonjae yang baru pulang dan selesai mandi, ia pun merasa halusinasi saat melihat Im Sol sedang tertidur di kamarnya. Namun saat kaki Sonjae menyentuh Im Sol, Sonjae akhirnya sadar jika Im Sol yang berada di kamarnya bukanlah halusinasi. Sonjae seketika kaget dan berusaha membangunkan Im Sol. Sonjae yang tadinya bersikap cuek kepada Im Sol malah kembali terpesona saat melihat Im Sol yang sedang tertidur pulas, dan pada akhirnya Im Sol pun terbangun. Sonjae langsung menanyakan mengapa Im Sol ada di kamarnya. Im Sol beralasan jika dirinya ingin memberikan buku-buku tentang psikologis kepada Sonjae, tetapi Sonjae tidak percaya dengan perkataan Im Sol. Sonjae lalu menyinggung kejadian saat dirinya menyatakan cinta kepada Im Sol, tetapi Im Sol malah berkata jika pada saat itu ia sedang mabuk dan tak mengingat apapun. Mendengar itu Sonjae merasa kecewa kepada Im Sol dan langsung membawa Im Sol pergi keluar dari rumahnya. Ia lalu mengungkapkan kekecewaannya kepada Im Sol, sebab Im Sol tidak menanggapi perasaannya yang serius dan hanya mempermainkannya, dan hal itu membuat Sonjae bersedih. Mendengar itu Im Sol pun menjelaskan jika dirinya tidak berniat mempermainkan cinta Sonjae dan justru Im Sol sangat khawatir kepada Sonjae, tetapi Sonjae yang sudah kecewa langsung meminta Im Sol untuk tidak mendekatinya lagi. Hal itu membuat Im Sol semakin bersedih dan khawatir kepada Sonjae, dan takut jika Sonjae akan mengalami frustasi karena dirinya. Keesokan harinya Im Sol bertemu dengan Taesung dan memutuskan hubungan mereka, serta Im Sol meminta Taesung untuk tak lagi mendekati dirinya saat kepribadiannya berubah atau ketika Im Sol kembali ke masa depan. Mendengar itu Taesung hanya tersenyum. Tak lama kemudian Taesung menunjukkan berita mengenai Sonjae yang berhasil mengikuti audisi band, membuat Im Sol khawatir dan segera mencari Sonjae. Namun di tempat audisi Im Sol hanya bertemu dengan In Hyuk. In Hyuk memberitahu jika Sonjae sudah pergi ke tempat ayahnya. Mendengar itu Im Sol pun segera bergegas untuk menemui Sonjae. In Hyuk lalu menelepon Sonjae dan memberitahu jika Im Sol sedang mencarinya dan akan datang ke tempat Sonjae. Awalnya Sonjae tak peduli karena masih kecewa kepada Im Sol, tetapi karena kepedulian Im Sol kepadanya Sonjae pun berubah pikiran dan segera menghampiri Im Sol, yang ternyata Im Sol malah ketiduran di dalam bis dan malah turun di tempat yang sepi. Di tempat itu Im Sol diganggu oleh pemabuk yang membuat Im Sol ketakutan dan mencoba menelepon polisi. Pemabuk itu terus mengganggu Im Sol hingga membuatnya terjatuh dan tenggelam ke dalam sungai. Tak lama kemudian Sonjae datang menolong, dan sekilas Im Sol mengingat kejadian di masa lalu saat dirinya mengalami kecelakaan. Dan setelah Sonjae berhasil menyelamatkan Im Sol, akhirnya Im Sol menyadari jika orang yang dahulu menyelamatkannya dari kecelakaan hingga membuatnya lumpuh adalah Sonjae. Im Sol sangat sedih karena dahulu malah membenci Sonjae padahal telah menyelamatkannya. Singkat cerita saat pulang terlihat jika Sonjae sangat mengkhawatirkan keadaan Im Sol. Sonjae langsung mengingatkan Im Sol untuk berhati-hati dan tidak tidur sembarangan di dalam bis. Mendengar itu Im Sol sangat senang sebab Sonjae tidak marah lagi kepadanya, dan Im Sol baru menyadari jika Sonjae ternyata selalu memperdulikannya. Semenjak itu keduanya kembali berbaikan. Im Sol memberikan sebuah hadiah berupa kapsul waktu kepada Sonjae, dan menyuruh Sonjae untuk mengubur dan hanya bisa dibuka tanggal 1 Januari tahun 2023.
Mendengar itu Sonje pun menanyakan alasannya. Imsol beralasan jika Sonje membuka kapsul waktu pada tanggal tersebut maka itu akan sangat berarti bagi Imsol, padahal Imsol melakukan hal itu agar masa depan bisa berubah serta Sonje tidak jadi melakukan bunuh diri. Keesokan harinya Imsol mendatangi kantor polisi untuk menanyakan ponsel yang diduga dicuri oleh pemabuk saat di jembatan, namun polisi yang sedang sibuk mengerjakan kasus lain malah meminta Imsol untuk segera pulang. Imsol yang masih penasaran memutuskan untuk mendatangi lokasi tempat ponselnya dicuri. Di sana terlihat banyak orang yang sedang berkumpul karena ditemukan mayat yang dikubur. Lalu ketika Imsol mendengar suara gemericik kunci milik seorang sopir taksi, Imsol mengingat suatu kejadian buruk yang dahulu menimpanya, dan ternyata sopir taksi inilah yang telah mengambil ponsel milik Imsol. Keesokan harinya Hyunju yang mumet dengan pelajaran sekolah, ia pun mengajak Imsol untuk menonton konser musik. Tak disangka di sana Imsol bertemu dengan Taesung yang akan manggung di konser. Taesung beranggapan jika Imsol datang untuk menontonnya, tetapi Imsol berkata jika dirinya datang karena diajak oleh Hyunju, dan tanpa diduga Sonje juga ada di sana bahkan memakai outfit yang sama dengan Taesung, hingga keduanya yang sama-sama naksir kepada Imsol akhirnya saling bersaing. Saat konser dimulai Imsol merasa kaget karena nama band yang tampil adalah Eclipse. Setelah selesai tampil Sonje lalu mengobrol dengan Pak Kim. Imsol yang khawatir berniat menghampiri Sonje namun Sonje sudah tak ada. Saat pulang Imsol yang khawatir langsung bertanya apakah Sonje membuat kesepakatan dengan Pak Kim. Sonje pun menjawab jika dirinya belum membuat kesepakatan apapun dengan Pak Kim mengenai debutnya. Mendengar itu Imsol pun merasa lega karena kemungkinan besar masa depan Sonje akan berubah. Sonje lalu memberikan ponsel baru untuk Imsol namun Imsol tidak peduli dengan ponsel itu, dan malah meminta Sonje untuk tidak memikirkan hal yang akan membuatnya frustasi serta meminta Sonje untuk memilih kehidupan yang membuatnya bahagia. Tak paham dengan ucapan Imsol Sonje pun langsung pergi begitu saja, namun Sonje ternyata memikirkan perkataan Imsol yang menyuruhnya memilih kehidupan bahagia. Sonje pun memutuskan untuk segera menyatakan cinta kepada Imsol karena hal itulah yang akan membuat kehidupannya bahagia. Mendengar itu Imsol sangat terkejut dan tak menduga jika Sonje ternyata mencintainya. Imsol yang masih syok lantas langsung pergi meninggalkan Sonje. Bahkan saat di rumah Imsol terus kepikiran dengan perkataan Sonje serta Imsol bertanya-tanya mengapa Sonje bisa menyukainya. Lalu di tempat lain Taesung sedang curhat karena dicampakkan oleh Imsol, dan ternyata pembicaraan itu didengar oleh Sonje. Sonje yang tak sengaja mendengar merasa senang karena Taesung saingannya seakan telah kalah. Imsol yang kini sadar jika selama ini Sonje mencintainya, ia pun dibuat canggung ketika melihat perlakuan Sonje yang romantis dan sangat perhatian kepadanya. Saat keduanya pulang Taesung sudah menunggu Imsol dan meminta Imsol untuk berbicara berdua saja. Sonje yang mendengarnya langsung terlihat cemburu tetapi karena ia ingin menunjukkan sikap dewasa kepada Imsol, Sonje pun sambil tersenyum mempersilakan keduanya untuk berbicara. Ternyata Taesung yang masih tak terima hubungannya dengan Imsol putus. Taesung pun kembali menyatakan perasaannya kepada Imsol, tetapi Imsol langsung menolaknya dengan penuh emosi sebab dirinya sama sekali tidak pernah mencintai Taesung. Hal itu membuat Taesung galau hingga tak konsentrasi saat mengendarai motor, dan akhirnya mengalami kecelakaan. Pagi harinya Imsol bersiap mengantarkan ibunya yang akan pergi liburan. Imsol terlihat begitu senang melihat ibunya yang pergi bersama seorang pria yang menurut Imsol adalah kekasih dari ibunya. Sedangkan di tempat lain sopir taksi yang mencurigakan menelepon nenek Imsol, dan berkata jika dirinya menemukan ponsel milik Imsol serta ingin mengembalikannya. Nenek Imsol pun dengan polosnya memberikan alamat rumah Imsol kepada sopir taksi itu. Esok harinya Sonje mengajak Imsol untuk menonton pertandingan baseball, namun saat itu Imsol dibuat gelisah oleh Sonje yang terus memberikan perhatian-perhatian kecil kepadanya. Dirasa momen itu sangat tepat Sonje pun mengajak Imsol pergi lalu kembali menyatakan cinta kepada Imsol. Belum sempat menjawab tiba-tiba Sonje mendapatkan telepon dari Taesung yang sedang dirawat. Taesung memberitahu jika dirinya melihat Boksun, ibu Imsol yang sedang berada di rumah sakit yang sama dengannya. Sonje pun segera memberitahu Imsol dan mereka langsung pergi ke rumah sakit. Imsol sangat sedih mengetahui jika ibunya ternyata berpamitan bukan untuk liburan, melainkan pergi untuk menjalankan operasi karena menderita sebuah penyakit, dan di momen itu Imsol akhirnya memberikan jawaban kepada Sonje yang menyatakan perasaannya. Imsol ternyata menolak perasaan Sonje serta meminta Sonje untuk tidak mencintainya. Mendengar itu Sonje pun seketika galau, namun Imsol melakukan itu bukan karena tak ingin membalas cinta Sonje, melainkan Imsol harus pergi ke masa depan karena di masa ini adalah malam dirinya akan mengalami insiden buruk, dan Imsol pergi ke masa depan untuk menghindari insiden itu.
Im Sol lalu memutuskan berdiam di rumah menunggu tengah malam agar ia bisa kembali ke masa depan, namun Sonje tiba-tiba mengajaknya bertemu. Im Sol yang masih merasa bersalah pun mencoba menyusul Sonje, namun ternyata sopir taksi mencurigakan sudah berada di hadapannya, membuat Im Sol seketika langsung mengingat kejadian buruk yang dahulu menimpanya. Ternyata sopir taksi ini merupakan seorang psikopat yang mencoba membunuh Im Sol dan penyebab Im Sol menjadi lumpuh, walaupun pada akhirnya Im Sol berhasil diselamatkan oleh Sonje. Dan di masa kini kejadian tersebut kembali terulang, Im Sol yang tak sempat pergi ke masa depan kembali diculik dan akan dibunuh oleh sopir itu. Sementara Sonje yang tadi berpapasan dengan taksi yang menculik Im Sol, ia pun baru sadar saat melihat payung yang dipakai Im Sol. Sonje yang panik pun segera menanyakan keberadaan Im Sol kepada kakaknya Im Sol. Namun Lim Gem tidak tahu di mana Im Sol pastinya sekarang, tapi sebelumnya Im Sol berkata akan pergi ke sebuah jembatan. Mendengar itu Sonje segera meminta pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Im Sol, tetapi pihak polisi tidak peduli dan beralasan jika mereka sedang sibuk. Hal itu membuat Sonje yang kecewa memutuskan menyusul Im Sol ke jembatan, sementara Im Sol yang sudah kelelahan serta dipenuhi luka terus dikejar oleh sopir taksi dengan mobilnya. Im Sol pun sudah pasrah, namun tak lama kemudian Sonje bersama ayahnya datang untuk menyelamatkan Im Sol. Sonje yang panik pun menanyakan keadaan Im Sol. Tapi tiba-tiba Im Sol kembali ke masa depan dan terkejut mengetahui kondisi kakinya tidak lumpuh, dan Im Sol akhirnya sadar jika kini ia telah berhasil mengubah takdirnya. Begitupun dengan Sonje yang tidak jadi meninggal dan justru sukses menjadi seorang aktor film. Hal itu membuat Im Sol sangat bahagia dan bersyukur sebab takdir buruk yang menimpa Sonje kini telah berubah. Dan karena malam ini adalah hari Im Sol membuat janji dengan Sonje untuk membuka kapsul waktu yang pernah mereka kubur, Im Sol pun segera pergi ke tempat itu namun sayangnya Sonje tidak ada di sana. Sementara itu Sonje kini terlihat sangat bahagia dengan profesinya sebagai aktor film. Saat dirinya sedang mengobrol dengan In Hyuk tiba-tiba seorang fans fanatik memaksa membuka pintu apartemen Sonje. Namun hal itu langsung dicegah oleh satpam dan wanita itu berhasil kabur. Sonje pun langsung melaporkan wanita itu ke polisi. Di saat bersamaan wanita itu tak sengaja menabrak Im Sol dan alhasil Im Sol lah yang ditangkap sebab penampilannya mirip dengan fans wanita tadi. Im Sol pun diperiksa oleh kepolisian, dan setelah diperiksa akhirnya Im Sol dibebaskan dan tidak jadi digugat oleh Sonje. Esok paginya Im Sol terlihat begitu bahagia dan tak menyangka jika dirinya kini bekerja di perusahaan film yang dulu menolaknya. Bosnya meminta Im Sol untuk menjelaskan kejadian yang membuat Im Sol dibawa ke kantor polisi. Im Sol pun berkata jika dirinya bukanlah orang yang menguntit di apartemen Sonje. Mendengar itu bos Im Sol pun menyuruh Im Sol untuk bertemu dengan Sonje dan menjelaskan secara langsung semua kesalahpahaman ini, agar Sonje nantinya bersedia bermain film untuk perusahaan mereka. Im Sol pun kaget bercampur senang. Ketika mereka akan bertemu sayangnya Im Sol mendapatkan panggilan darurat dari Hyunju yang rupanya akan melahirkan. Im Sol yang panik bergegas pergi ke rumah sakit, bahkan sampai menabrak Sonje yang baru datang hingga membuat Sonje tercebur. Tetapi karena sangat terburu-buru Im Sol tidak sempat bertatap muka dengan Sonje dan Im Sol hanya memberikan nomor ponselnya kepada manajer Sonje. Saat di rumah sakit Im Sol begitu kaget sebab Hyunju ternyata di masa ini telah menikah dengan kakaknya, serta mereka telah dikaruniai 2 orang anak, membuat Im Sol syok karena Hyunju telah menjadi kakak iparnya. Keesokan harinya Im Sol mendapatkan panggilan dari kepolisian karena telah mendorong Sonje sampai tercebur. Di sana Im Sol diminta untuk mentandatangani perjanjian supaya dirinya tidak lagi mendekati Sonje. Lalu saat polisi berkata jika Sonje akan mengadakan konser band Eclipse-nya yang tertunda, hal itu membuat Im Sol kaget karena takdir Sonje sebagai vokalis band belum sepenuhnya berubah. Im Sol pun segera datang ke tempat konser menemui manajer Sonje, dan menitipkan sebuah bunga berisi kartu namanya untuk diberikan kepada Sonje agar bisa bertemu. Namun momen saat dulu dirinya mengikuti konser ini kembali terulang, dari ponselnya yang jatuh hingga dirinya yang menikmati konser dari luar stadion, membuat Im Sol teringat jika dirinya akan bertemu Sonje di jembatan. Im Sol pun segera bergegas ke sana, tetapi Im Sol bersyukur karena Sonje tak datang yang artinya takdir Sonje sudah berubah. Namun Im Sol dibuat kaget sebab Sonje sudah berada di belakangnya. Sonje bisa datang ke sana karena mengetahui dari kartu nama Im Sol yang ia terima. Bahkan di hari membuka kapsul waktu yang mereka kubur bersama, Sonje ternyata sudah mengambilnya dan sangat menunggu kehadiran Im Sol. Tetapi karena Im Sol yang tak kunjung datang Sonje pun membukanya sendirian. Di dalam kapsul itu berisikan sebuah surat yang ditulis oleh Im Sol di masa lalu, yang mengungkapkan rasa terima kasih Im Sol kepada Sonje karena telah hadir di kehidupannya.
sementara kini Im Sol yang masih khawatir kepada Sonje sebab malam ini adalah malam Sonje akan bunuh diri. Im Sol pun segera mengajak Sonje bermalam di hotel. Mendengar itu Sonje langsung gugup, sesampainya di hotel Im Sol pun terlebih dahulu minta maaf kepada Sonje atas kejadian yang membuat Sonje tercebur, tetapi Sonje sudah tak mempermasalahkan hal itu. Tak lama kemudian In Hyuk menelpon Sonje memberitahu jika berita Sonje yang kini sedang bersama Im Sol telah diketahui oleh wartawan dan sudah viral. Mendengar itu Sonje pun memutuskan untuk pergi dan meminta Im Sol untuk pulang agar para wartawan tak meliputnya. Namun Im Sol yang tak akan membiarkan Sonje sendirian di malam ini, Im Sol pun dengan nekat sambil menutup wajah langsung membawa Sonje pergi bersamanya. Setibanya di apartemen Sonje, Im Sol langsung izin ke kamar mandi karena ditelepon oleh ibunya. Im Sol pun memberitahu ibunya jika ia akan menginap. Sonje yang tak sengaja mendengar pembicaraan Im Sol merasa sangat bahagia. Namun Sonje menyembunyikan rasa bahagia itu di hadapan Im Sol. Sonje lalu mengajak Im Sol untuk berkeliling di apartemennya. Saat Sonje sedang mempersiapkan kamar untuk Im Sol, ia pun panik saat Im Sol melihat di kasur Sonje ada gambar waifu yang dikira koleksi Sonje. Lalu ketika Im Sol mencoba mengambilnya, momen romantis dan canggung kembali terjadi ketika mereka terjatuh dan saling bertatapan. Namun momen itu terhenti saat In Hyuk yang baru pulang melihat mereka. Sonje yang panik pun segera menyembunyikan Im Sol ke dalam lemari dan segera menyuruh In Hyuk untuk pergi. Namun In Hyuk yang sekilas melihat Im Sol langsung bertanya mengapa Sonje sangat mencintai Im Sol, padahal masih banyak wanita lain yang lebih cantik serta rela menjomblo bertahun-tahun hanya demi menunggu kedatangan Im Sol. Mendengar itu Im Sol pun merasa menyesal karena dahulu tak segera membalas cinta Sonje, dan malah menyuruh Sonje menjauh darinya. Keesokan harinya Sonje pun mengantarkan Im Sol pulang, dan setelah mengetahui semua pengorbanan serta cintai yang tulus dari Sonje, Im Sol pun akhirnya membalas perasaan cinta Sonje serta meminta maaf jika selama ini dirinya telah membuat Sonje menunggu dan terus berharap. Setelah mengatakan itu Im Sol yang grogi langsung pergi ke rumahnya, namun tak lama kemudian Sonje datang menyusul untuk memastikan apakah Im Sol benar-benar mencintainya. Dengan kesadaran penuh Im Sol pun meyakinkan jika ia benar-benar sangat mencintai Sonje. Mendengar itu Sonje akhirnya mencium Im Sol dengan penuh rasa cinta, namun tanpa mereka sadari sopir psikopat itu masih hidup dan terlihat sedang mengawasi mereka berdua. Singkat cerita Sonje dan Im Sol kini sudah resmi berpacaran. Sonje lalu menelpon Im Sol untuk bertemu nanti malam. Dengan senang hati Im Sol pun mengiyakan ajakan Sonje. Lalu ketika Im Sol akan pergi tiba-tiba ia dikagetkan oleh seorang wanita yang terjatuh di hadapannya. Tak lama kemudian Satpam datang dan memberitahu jika wanita itu adalah penguntit. Im Sol pun segera mengejar wanita tersebut dan berhasil menangkapnya. Ternyata wanita itu hanya seorang remaja yang fans berat kepada Sonje. Im Sol pun langsung menasehati remaja tersebut untuk tidak berlebihan mengidolakan seseorang bahkan sampai mengganggu privasi idolanya. Di saat bersamaan Im Sol sangat kaget ketika melihat berita jika Sonje telah diserang oleh seseorang hingga terluka dan tak sadarkan diri.